Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ketua yayasan, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Wakasek, Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, dan anak-anakku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang kita rasakan. Bisa berkumpul di tempat ini, kita datang dari jauh dengan jarak safar, dengan tujuan tidak ada lain sebagai pertama bentuk syukur kepada Allah Ta'ala bahwa anak-anak kita yang kelas 6 SD dan kelas 9 SMP sudah menyelesaikan pendidikannya. Oleh karena itu, tidak lupa saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Bapak Ibu guru yang telah mendidik, membina anak-anak kita dari kelas 1 sampai kelas 6, dari kelas 7 sampai kelas 9. Dan anak-anak sekalian, perjalanan kalian tentu masih panjang. Perjalanan yang panjang ini hendaklah selalu diiringi dengan doa, dengan usaha, dengan tawakal, dengan bersyukur kepada Allah, bersabar, istighfar. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, jangan meremehkan keburukan sekecil apapun. Dan carilah teman-teman yang baik, yang soleh. Insya Allah kita berharap kepada Allah dengan perkara yang sudah kita dengarkan bersama tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam melanjutkan pelajaran-pelajaran berikutnya. Tentu kita semua sepakat bahwa anak-anak ini masih panjang perjalanannya. Sekolah, Bapak Ibu guru hanya memberikan dasar-dasar pendidikan dan pelajaran. Lebih-lebih memang sesuai dengan program pemerintah, yaitu 9 tahun, wajib belajar 9 tahun. Masih ada jenjang berikutnya. Jangan kalian lupakan ibu-ibu di belakang, mak-mak, anak-anak, akhwat. Perhatikan dulu, sebentar saja. Ya, tanpa suara. Ya, tanpa suara. Perhatikan, fokus. Ya, jadi anak-anak perhatikan kalian bahwa upaya dan usaha serta juga doa para guru bagaimana nanti anak-anak di dalam jenjang pelajaran berikutnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menyelesaikan dengan baik secara formal. Dan
yang lebih daripada itu, anak-anak sekalian, betul sekolah kita ya menginduk ke Dignas, dan alhamdulillah muatan-muatan diniyah di sana diperkuat. Karena apa? Karena Bapak Ibu sekalian, dulu mungkin kita masih duduk di sekolah dasar, di tes yang namanya IQ, ya, intellectual question, betul ya. Kemudian dalam perjalanan berikutnya ada persoalan, ya, ketika otak kiri barangkali mewakili IQ ini karena tempatnya nalar, ya, bermasalah. Kenapa? Ini yang bagian belakang tolong sekali, tidak ada satupun yang bersuara. Tolong fokus dulu, ya. Ya, sejuk di sini, nggak dingin, nggak panas, sejuk. Ya. Mudah-mudahan sejuknya suasana ini juga membuat hati kita tentram. Insya Allah, ya, tausiah ini bermanfaat. Insya Allah. Dalam perjalanan kemudian orang berpikir, kenapa banyak orang yang pinter keblinger, akhirnya berpikirlah ya, EQ, emotional question. Kurang lagi ESQ, ya, emotional spiritual question. Padahal kita sudah memiliki dari dulu 1500 tahun yang lalu tentang apa? Tentang pelajaran kepribadian yang disebut dengan istilah al-akhlaq. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Nabi bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga pinter bukan keblinger, tapi pinter nalar otak kirinya otak kanan juga kepribadian. Nah, ini senantiasa ditanamkan kepada anak-anak didik kita. Ya, boleh ditanya kepada anak-anak kelas 9, kelas 8, kelas 7 setiap Senin kita ketemu di masjid sebagai pembuka bagaimana kita memikirkan tentang akhlak. Ya, ditanamkan nilai-nilai dasar kepada anak-anak kita. Dan saya sampaikan ke Bapak Ibu guru bahwa jika Anda ya mengajar dengan hati, kemudian masuk ke dalam hati mereka, tertanam, tertancap dalam dan dalam, sehingga keluar benih tersebut menjadi pohon, keluar ranting dan daun, kemudian keluar buah yang siap untuk dinikmati kapan saja, bahkan dinikmati ya unlimited kata anak sekarang, tanpa batas. Makanya tema kita adalah ilmu penghubung tanpa batas. Apa maksudnya? Para jemaah hadirin, ya, Bapak Ibu sekalian, anak-anak akhwat, ya, falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Ketika ada orang bicara, tentu yang baik adalah diam. Ketahuilah Nabi bersabda, idza mata banu adam, wa fi riwayah idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, rawahul Bukhari. Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka putus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama amal jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, anak-anak, saya yakin ya, abi kalian, ayah kalian, ibu kalian, umi kalian mengharapkan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ketika anak itu soleh dan solehah, dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, bersama dengan siapapun dia berkawan, insya Allah yang ada adalah kebaikan dan keberkahan.
Ingat buat anak-anak ya. Dan kesolehan seorang itu juga akan berpengaruh kepada perjalanan hidup. Allah tidak pernah ya menyelisihi janjinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala persoalan hidupnya dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Anak-anak belajar ya, dimudahkan insya Allah. Kenapa? Karena niat belajarnya untuk menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Dua orang bersaudara, satu mulazamah menuntut ilmu bersama Nabi, satu orang bagian dia kerja dan memberikan nafkah. Ketika disampaikan kepada Nabi bahwa ini adikku, saudaraku ini nuntut ilmu bersama engkau wahai Rasul, aku yang ngasih nafkah. Apa kata Nabi SAW? La'allaka turzaku bihi. Boleh jadi, kalau boleh jadinya Nabi yang bersabda pasti ya, boleh jadi engkau dapat rezeki dengan sebab saudaramu yang menuntut ilmu. Maka anak-anak, ikhwan dan akhwat, jadilah kalian sebab datangnya pertolongan Allah berupa kemudahan yang diberikan kepada bapak kalian, ibu kalian, ayah, abi kalian. Jangan sebaliknya, menjadi sebab datangnya dan turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ilmu penting. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat ini para jamaah, tidak ada kata-kata putus, tidak ada kata-kata tidak ada hubungannya. Justru ilmu yang bermanfaat menjadi penghubung tanpa batas, ya, tanpa batas, tanpa membatasi antara dunia dan akhirat. Alam barzah itu pembatas dunia dan akhirat. Masuk kubur, mengalir saudara yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita. Anak-anak sekalian, ketika sekarang belajar, nanti kalian memberikan ilmu kepada adik kalian, kalian kerjakan, mengalir semua pahala itu. Maka ilmu penghubung tanpa batas, sehingga tidak ada ceritanya ya mantan ustadz, mantan muridnya. Kalau ada perkecualian, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kebetulan di sini juga hadir, ya, ada yang hadir, alhamdulillah. Sering kami sampaikan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, ajarlah anak-anak dengan hati. Jangan hanya kita hadir jasad, rugi. Sekalian hadir di situ. Dan yang namanya mengajar tentu tidak dibatasi dengan ruang lingkup yang begitu kecil, ya, barangkali 4x8 atau 5x8, yaitu di kelas. Tapi yang namanya mengajar di lapangan juga mengajar, di masjid juga mengajar, bahkan kita pulang pun di rumah ketika ada anak-anak kita juga mengajar. Kalau semangat itu yang ada, insya Allah ilmu akan bermanfaat. Jika ilmu bermanfaat para jemaah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ingat, kita tidak akan pernah ada kata-kata sia-sia. Percuma kamu belajar tinggi-tinggi nggak jadi apa-apa. Jadi anak soleh, bukan nggak jadi apa-apa, jadi anak soleh. Dan kita tidak tahu para jemaah berkah apa yang Allah turunkan kepada anak-anak kita yang soleh dan solehah. Barangkali bukan rezeki berupa duit, ya, bukan rezeki anak kita belum bisa bangun rumah, anak kita belum bisa beli mobil, anak kita belum ini, belum itu. Tapi anak kita menjalankan perintah Allah, itu
Masya Allah para jemaah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu faghadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk bumi beriman dan bertakwa, penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan barokah dari langit dan dari bumi. Apalagi di sini satu keluarga, satu pribadi, Allah berikan keberkahan para jemaah. Sehingga apa? Bisa jadi dengan anak kita yang soleh, berkah kepada bapak ibunya, kepada saudaranya. Dengan bapak saudara saya ingin memiliki anak soleh, Ustaz, konsekuensinya apa? Ya kita juga harus soleh, berusaha untuk soleh. Fa'ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati, ya, tahtahu kanzul lahuma, ya, apa Allah berfirman, fa amal jidaru, ya, adapun tembok, ya, yang mau roboh milik kedua anak yatim yang ada di kota itu, ya, yang mau roboh, wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah, dan di bawah tembok yang mau roboh ini ada apa? Harta simpanan bagi kedua anak yatim tersebut. Kenapa? Dijaga, dibiarkan oleh Allah, dijaga dengan tangan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kalau tidak roboh, bisa diambil sama orang. Dijaga oleh Allah Ta'ala melalui Nabi Musa dan Khidir. Apa alasannya? Wa kana abuhuma sholihah, karena orang tua kedua anak ini adalah soleh. Wa kana abuhuma sholihah, bapaknya soleh. Oleh karena itu pada anak-anak, Ustadz Mahfud pesan, setiap Senin kita ketemu, setiap Jumat pada asar juga kita ketemu. Saya sampaikan terus, berbakti kalian pada orang tua. Hampir semua orang yang sukses dalam hidupnya, rata-rata mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Bahkan itu bukan orang Islam sekalipun, ya. Jadi anak-anak perhatikan, jangan pernah dalam kamus kalian ada kata durhaka untuk orang tua. Catat dengan garis tebal, dengan huruf kapital, saya harus menjadi anak yang soleh dan solehah. Saya harus menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuaku. Urusan rezeki urusan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah yang menjaga rezekinya. Bapak Ibu, jangan saudara merasa bagaimana nanti nasib anak saya. Bagaimana anak saya, apakah bisa beli apartemen? Apakah anak saya bisa beli kereta, kalau perlu bukan mobil? Tapi hendaklah gundah hati bagaimana anak saya nanti bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, ya. Oleh karena itu, ilmu sebagai tema pada malam hari ini, ilmu penghubung tanpa batas. Dengan demikian, anak-anak yang sudah diajarkan ilmu, meskipun hanya diajarkan barangkali satu hadis, satu ayat, ya, disampaikan kepada kalian, ya gulam samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik, ya wahai anak kecil, makan dengan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan dari arah dekat. Ilmu, sabda Nabi SAW, ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melebihi dari segalanya. Kalau, ya, jika seandainya kita semua memiliki sikap memuliakan ilmu, maka kita akan dimuliakan oleh ilmu. Ketika kita memuliakan firman Allah, ketika kita memuliakan sabda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dimuliakan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Ini para jemaah. Kita nginduk ke Diknas, betul. Ada pelajaran diniyah, umum, bahkan dominan 60% kalau tidak salah. 40%-nya urusan ilmu diniyah. Tapi 40% sebagai penopang, sehingga sering saya sampaikan ya dengan konsep tasfiyah dan tarbiyah. Apa tasfiyah? Membersihkan yang tidak benar, ya, seperti ada teori Big Bang, ya, ada teori Darwin, bahwa Big Bang itu dentuman besar, ini ada sendirinya. Udah kita bantah dengan ayat, ya. Alam taro apa? Tidakkah orang kafir melihat, ya, bahwa langit dan bumi kanata rotkon fafataknahuma, dulu menyatu kemudian kami pisahkan. Ada subjeknya, bukan dengan sendirinya. Teori Darwin, antah abul bashar, Nabi Adam bapaknya manusia. Artinya di sini ada tasfiyah, ada tarbiyah. Sehingga saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu guru, Anda mengajar matematik, ya, ya ada sih ilmu namanya ilmu gato. Apa itu? Pernah mendengar peristiwa pesawat jatuh Garuda di Solo, Bengawan Solo? Pilotnya, supir pesawatnya bilang begini, saya sudah pasrah pada Allah Ta'ala, ya. Alhamdulillah, qadarullah, selamat semua tanpa satupun korban. Mungkin satu korbannya. Ada yang mengatakan, oh ya, kalau orang sudah pasrah, dia itu telah menekan sampai titik nol. Ketika dia tawakalnya kepada Allah, satu Maha Esa, satu bagi nol sama dengan tak hingga. Itu namanya ilmu gato, ya. Satu bagi nol sama dengan tak hingga, menghasilkan energi yang tak hingga. Itu matematika tapi dikaitkan, tapi dipas-paskan. Tapi yang pasti tidak ada ilmu alam kecuali semua bisa dikaitkan dengan masalah tauhid. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Sehingga apa? Tidak ada yang saudara ajarkan kecuali semua mengandung manfaat. Kapan? Ketika niatnya benar. Bagi yang ajarkan ilmu umum, apalagi ilmu agama. Nah, oleh karena itu kepada anak-anak, ya, dan kepada Bapak Ibu guru dan wali murid semuanya, mari kita sambung dengan penghubung. Kita sambung hubungan kita anak dan guru, apalagi anak dengan orang tua, dengan apa? Ilmu yang bermanfaat, agar tidak terputus. Tidak ada namanya putus. Oleh karena itu anak-anak ingat-ingat, ya, kebaikan guru-guru kalian. Kepada anak-anak yang SD kelas 6, ya, saya dapat data 50% sekian lanjutkan ke pesantren, 40% sekian, ya, sebentar, ya, tadi saya dapat data dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin juga nanti Kepsek juga akan menyampaikan. Tapi yang pasti ini data bagi saya data penting, ya. Jadi untuk anak yang SD, ya, ke pesantren 51%, ke sekolah umum 48%, ya. Memang kecenderungannya ke sana di sekolah kita. Bagi yang SMP ke pesantren 51%, sementara ke ini 48, ya, ke sekolah umum, ya. Artinya anak-anak, saya guru-guru juga tidak bisa memaksakan kalian mau kemana, mengarahkan, iya, haknya orang tua dan haknya kalian. Tapi yang pasti tidak semua kalau ke pesantren orang mau jadi ustadz, juga enggak semua. Sehingga apa? Apapun kita jadi apa profesinya, tetap jadi anak yang anak-anak jawab, tetap harus menjadi anak yang jawab. Apapun profesinya tetap menjadi anak soleh dan solehah. Itu penting anak-anak. Itu sering diucapkan oleh siapapun.
Tapi ternyata itu mendalam sekali dan tidak mudah untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan bermanfaat para jemaah sekalian. Mohon semuanya, Bapak Ibu, guru, Bapak wali murid yang hadir maupun tidak hadir, jangan lupa senantiasa kita mengangkat kedua tangan kita di waktu-waktu yang mustajab, di tempat yang mustajab, ya, dengan amal-amal yang mustajab, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan jazakumullahu khairan pertama kepada Bapak Ibu guru yang sudah mendidik dan membina anak-anak. Kedua kepada panitia, ya, dan juga kepada wali murid yang sabar menemani anak-anak kita, lebih-lebih yang tidak punya mahram sabar untuk menemani, karena kita ingin, ya, semua yang kita kerjakan, yang kita laksanakan sesuai dengan syar'i. Yang kedua, saya minta maaf apabila masih banyak kekurangan di sana sini, ya, baik dalam penyelenggaraan ini, ya, terutama, ya, kalau memang ada yang barangkali tidak sesuai syar'i, tolong kasih masukan. Yang kedua juga dalam penyelenggaraan ini kekurangan sana sini baik tempat maupun konsumsi maupun pelayanan, mohon dimaafkan. Demi perbaikan silakan berikan masukan kepada panitia. Demikian, barangkali maaf kalau terlalu lama, ya. Insya Allah ini masih ada waktu, kita insya Allah sampai jam berapa di sini, silakan nanti tolong Bapak Ibu bisa menyaksikan anak-anak kita yang sudah persiapan untuk apa ya namanya, memberikan output kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan di sana sini, baik dalam membina anak-anak dan yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.